Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran dari hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran baca tulis kitab suci. Kita memasuki submateri Minggu Palma. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, mengucap syukur ya Tuhan atas kesehatan, atas kesempatan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami ya Tuhan. Berkati, sertai, dan pimpinlah kami selalu. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang Minggu Palma. Pada pembelajaran yang lalu, Bu Lina sudah menyampaikan video pembelajaran tentang kisah kartun animasi, yaitu Yesus dielu-elukan sebagai Raja di Yerusalem. Kalian sudah memperhatikan video itu dan menyampaikan tentang apa yang kalian tangkap dari video pembelajaran itu. Secara umum, kemarin yang kalian sampaikan, anak-anak sudah bisa memahami tentang cerita dari video tersebut. Nah, sekarang Bu Lina akan menjelaskan materi dari video pembelajaran pada minggu yang lalu, yaitu tentang Minggu Palma. Apa itu Minggu Palma? Minggu Palma adalah suatu peringatan, sebuah peristiwa di mana Yesus dielu-elukan. Kamu tahu arti kata dielu-elukan? Dipuji-puji, dipuja-puja sebagai Raja di Yerusalem. Nah, Minggu Palma artinya adalah sebuah peringatan dari peristiwa di mana Yesus dielu-elukan atau dipuji, dipuji sebagai Raja di Yerusalem. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini Yesus dielu-elukan sebagai Raja di Yerusalem. Nah, ini adalah gambar ketika zamannya Yesus. Nah, yang ini adalah yang kita laksanakan untuk memperingati peristiwa dari Minggu Palma tersebut. Ini adalah saat ini, kemudian ini adalah ketika Yesus dielu-elukan sebagai Raja Yerusalem pada waktu dulu. Nah, selain Minggu Palma itu sebagai peristiwa di mana Yesus dielu-elukan sebagai Raja di Yerusalem, Minggu Palma ini merupakan pembuka atau awal dari Pekan Suci. Ya, anak-anak masih ingat ya tentang kemarin masa Prapaskah. Nah, kalau kita mau Paskah itu kan ada masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu kan diawali dari Rabu Abu. Ingat, Rabu Abu itu berarti sebagai awal kita memasuki masa Prapaskah ditandai dengan puasa dan berpantang. Sebentar lagi kita juga akan memasuki masa Prapaskah tersebut. Kalau tidak salah, nanti tanggal 17 Februari kita sudah memasuki masa Prapaskah atau Rabu Abu. Nah, dalam rangkaian masa Prapaskah itu kan selama 40 hari. Nah, ada yang namanya Pekan Suci. Pembuka atau awal Pekan Suci itu adalah Minggu Palma ini. Minggu Palma ketika Yesus dielu-elukan sebagai Raja di Yerusalem. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan atau baca Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi di sini menceritakan tentang bagaimana Yesus dieluk-elukan sebagai raja di Yerusalem. Nah, dari bacaan tadi kita simpulkan bahwa Yesus pergi ke Yerusalem itu dengan naik keledai. Nah, keledainya apa? Keledai betina atau keledai jantan? Coba kita akan lihat. Di sini disampaikan bahwa menemukan seekor keledai betina. Jadi, pada peristiwa Yesus dielulukan sebagai raja di Yerusalem, di situ Yesus naik seekor keledai. Kemudian, orang-orang yang ada di sekitarnya melepaskan atau mengalasinya dengan pakaian untuk sebagai jalan ketika Yesus akan lewat, menghamparkan pakaiannya di jalan. Nah, kemudian ada juga yang memotong ranting-ranting pohon sambil memuji Yesus. Katanya apa tadi? Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, itu artinya Yesus dieluk-elukan sebagai raja di Yerusalem ya. Ini kalau kalian lihat ini ya. Yesus naik seekor keledai betina, kemudian orang-orang menghamparkan pakaiannya untuk mengalaskan di jalan yang akan dilewati oleh Yesus. Kemudian ada yang memotong ranting pohon, kemudian ini memakai daun palma, kemudian berkata, Hosana bagi anak Daud. Ya, itu yang dilakukan. Nah, ini yang dilakukan orang-orang pada saat itu apa saja? Yang pertama, memotong ranting pohon dan meletakkannya di jalan. Mengawasi jalan yang dilewati Yesus dengan menghamparkan pakaian mereka di jalan. Kemudian juga memuji Yesus. Memujinya bagaimana? Katanya adalah Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang pada saat peristiwa Yesus dielulukan sebagai raja di Yerusalem. Jadi memotong ranting pohon, meletakkannya di jalan, mengalasi jalan yang dilewati Yesus dengan menghamparkan pakaian mereka dan memuji Tuhan. Nah, pada perayaan Minggu Palma saat ini adalah kita membawa daun palma. Nah, daun palma itu seperti ini ya anak-anak. Nah, kenapa menggunakan daun palma? Karena daun palma ini sebagai simbol kemenangan. Ya, kenapa daun palma? Daun palma itu sebagai simbol kemenangan. Nah, untuk tugas PTKS hari ini, silakan nanti anak-anak kerjakan latihan soal dari handout PTKS yang sudah pernah Bu Lina bagikan di semester 1 tentang latihan soal Minggu Palma. Halaman 7 nomor 1 sampai dengan 5. Untuk tugas PTKS ini tidak usah dikirimkan di Google Classroom. Langsung anak-anak kerjakan saja di handout-nya dan tidak usah dikirim. Seperti itu ya anak-anak untuk tugas PTKS hari ini. Harapan Bu Lina penjelasan ini sangat membantu kalian untuk semakin memperjelas dari video pembelajaran minggu yang lalu. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya
Dan kita akan tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya. Tuhan Yesus memberkati.